Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas yang luar biasa, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan juga bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu, cicit kita. Dan kita akan melanjutkan ngaji kita tentang Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Dalam satu minggu ini saya bolak-balik baca tafsir tentang Nabi Ibrahim. Ayat tentang Nabi Ibrahim itu dimuat dalam 65 ayat dalam Al-Quran. Kurang lebih sekitar 11 surat dimuat tentang Nabi Ibrahim. Sebagai Nabi besar, Abul Anbiya wal Mursalin, maka kisahnya memenuhi hampir sebagian besar surat dalam Al-Quran, dijadikan rujukan oleh para nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan Ibrahim alaihissalam dalam beberapa ayat yang menjelaskan tentang beliau, salah satu yang sangat dikhawatirkan oleh Ibrahim itu adalah penyembahan kepada berhala. Ini ngaji kita kemarin minggu lalu. Kalau itu saya berhenti di sini. Dan penyembahan pada berhala itu sekali lagi bukanlah seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Orang menyembah berhala, menyembah patung yang dibikin untuk disembah. Itu yang disebut dengan dalam bahasa Al-Quran dengan sonam, jamannya asnam, yang Ibrahim memohon agar dijauhkan darinya dengan keluarganya. Tapi justru dalam bentuknya sekarang kita memahami sanam itu, kita memahami penyembahan berhala itu sebagai materialisme, paham yang dianut oleh mayoritas kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebanggaan. Hampir tidak ada satupun kita yang tidak menganut paham ini tanpa kita sadari. Dan tiga atau 4 hari ini kita menemukan hal yang sangat luar biasa, mengiris hati gitu ya, kalau bapak-bapak mengikuti informasi yang berkembang di Timur Tengah, di Saudi Arabia itu secara resmi di berbagai kota besar, terutama di Riyadh, diselenggarakan peringatan Halloween, hari juri, hari setan, di mana demikian banyak orang, ribuan orang berdandan seperti setan. Bahkan ada beberapa rumah makan, ada beberapa mall yang sengaja bernuansa setan dan sebagainya. Darah sengaja dialirkan untuk kerennya acara itu, dan biaya yang dikeluarkan itu ternyata triliunan. Saya nggak tahu, lupa lagi bagaimana menghitungnya, tapi biaya yang dikeluarkan itu triliunan. Sementara tetangga mereka di Palestina sedang berdarah-darah dengan sesungguhnya. Kemarin kan beberapa saudara kita yang tinggal di Gaza sudah kembali ke Indonesia dan memberikan beberapa informasi yang demikian menakutkan. Ribuan gitu ya, anak-anak, perempuan, jenazahnya masih belum bisa diurus dengan baik karena kesulitan untuk bisa memberikan pertolongan dan sebagainya. Alhamdulillah Indonesia dan beberapa bantuan dari negara lain sudah masuk ke Gaza, sudah berhasil untuk kemudian menyalurkan bantuan kemanusiaan selain obat-obatan dan lain sebagainya. Ini jemaah sekalian, bagi saya sangat mengiris hati. Ada seorang kawan di sini di Koperno yang nanya, yang kita lakukan itu kira-kira berdampak nggak Ustaz? Kalau Anda baca medsos berdampak luar biasa itu yang dilakukan Indonesia itu, yang demo bela Palestina, yang melakukan aksi pengumpulan donasi
yang melakukan banyak hal untuk Palestina itu sangat berdampak, menguatkan moral saudara kita di Palestina. Tapi untuk lebih menjelaskan itu, saya ingin menjelaskan episode di mana nanti mungkin kita ketemu ayatnya, tidak dalam episode sekarang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu diputuskan akan dihukum bakar, beliau itu kan ditempatkan di alun-alun kerajaan, ditonton ribuan orang. Menurut literatur yang saya baca, itu para malaikat tuh gelisah. Ribuan malaikat, mungkin jutaan malaikat gelisah karena menyaksikan Ibrahim alaihissalam yang Khalilullah itu memang akan dibakar. Kemudian juga mayoritas binatang juga gelisah karena Ibrahim yang Khalilullah, yang kekasih Allah itu akan dibakar. Seolah-olah mereka melihat tidak akan ada pertolongan, akan dibiarkan. Dan ketika kemudian pembakaran terjadi, para malaikat yang gelisah itu seolah-olah ya bertanya kepada Allah, kenapa dibiarkan kekasih Allah dibakar? Binatang-binatang juga demikian. Padahal Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran kepada api itu, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Kuni bardan, jadilah dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Dalam episode di mana Nabi Ibrahim dibakar itu, dia masih boleh Allah muliakan, ada seekor burung yang mungkin sangat kecil. Kalau di kita burung pipit mungkin yang biasa hinggap di tanaman padi. Burung itu bolak-balik dari saat itu di wilayah tempat Nabi Ibrahim dibakar itu memang dekat dengan Sungai Efrat. Bolak-balik si burung itu menenggelamkan dirinya ke Sungai Efrat untuk menciduk air dengan paruhnya yang sangat kecil. Kemudian terbang, dijatuhkan si air itu di atas tempat Ibrahim dibakar. Dan banyak binatang bertanyakan, nggak ngaruh paruh kamu yang kecil bawa air yang sangat sedikit itu nggak akan berdampak apapun. Terus kata burung itu, paling tidak nanti aku bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang sudah aku perbuat. Itu jawaban saya juga kepada kawan-kawan kemarin yang menanyakan, berdampak insya Allah. Kalaupun tidak berdampak, paling tidak berdampak pada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Berangkat ke sana kan nggak berani kita. Melakukan bantuan besar-besar juga nggak bisa kita. Masa sih nggak akan mengikuti asa. Nah dalam kerangka itulah kita melanjutkan ngaji lewat ayat tentang Ibrahim yang sangat ditakutkan Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau memohon kepada Allah, memohon agar dia dan keturunannya dijauhkan dari menyembah berhala, menganut paham materialisme. Kenapa demikian? Jemaah sekalian Allah muliakan, Nabi wanti-wanti, Al-Quran juga menjelaskan dalam pendekatan itu bahwa kita harus hati-hati dengan orientasi materi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapapun yang menginginkan kehidupan dunia dan seluruh keindahannya, kami Allah akan berikan apa yang dia inginkan dari perbuatannya tersebut tanpa dikurangi. Cari materi, kumpulkan sebanyak mungkin, bila perlu kemudian dari pagi buta sampai malam gelap gulita. Kira-kira bakal dapat? Bakal. Ini janji Allah. Nuwaffi ilaihi, kami akan berikan kepada mereka hasil kerja keras mereka untuk mengumpulkan materi itu. Dan lain khusus, tidak akan dikurangi. Sepenuhnya hasil kerja keras mereka itu akan mereka dapatkan dengan berbagai cara upaya yang mereka lakukan, full. Tetapi mereka tidak akan dapat apapun nanti di akhirat ilana, kecuali neraka. Wahabito masam, habito itu habata itu maknanya hilang musnah.
Jadi kalau menjelaskan habato dalam bahasa Arab itu, dulu ketika Nabi ditanya apa yang disebut habitat a'maluhum itu, batu, di atas batu itu ada pasir nempel. Pasir itu nempel di batu dan ketika datang angin sirna, hilang. Amal orang-orang yang orientasi hidupnya hanya mengumpulkan materi semata-mata hilang. Wabatilu ma kanu ya'malu, menjadi batal, sia-sia seluruh yang mereka lakukan. Karena itu hati-hati dengan orientasi materi. Karena kita semua sudah sangat paham, yakin saya kita semua paham, seluruh materi yang kita kumpulkan itu tidak akan dibawa. Jangankan ke akhirat, mati pun gak dibawa. Dulu ketika saya ngurus jenazah di satu tempat, si salah seorang ahli keluarga dari jenazah itu kemudian memasangkan cincin di tangan jenazah itu, dipasangkan. Kata si perempuan yang memasangkan itu ke saya ngurus jenazah, ini wasiatnya Pak Ustadz, ingin cincinnya dibawa di kubur. Kemudian saya cerita sama istrinya almarhum, sama keluarga yang lain. Sepengetahuan saya, ibu, bapak dan sebagainya tidak boleh dalam agama, dalam syariat Islam membawa sesuatu kepada mayat kecuali hanya kain kafan. Itu sampai nangis itu. Ini wasiatnya tolong ya. Saya bilang saya nggak ikut-ikutan. Kami abdi jelaskan insya Allah nggak diperkenankan. Secara fikih tidak boleh sama sekali kalau ada yang dibawa, kecuali hanya kain kafan yang kemudian kita mengalaminya dalam gladi kematian itu ketika ihram, baik ketika umrah maupun ketika haji. Tidak bawa apa-apa. Semua yang ditempelkan oleh kita itu akan ditinggalkan. Ini penegasan bahwa sekali lagi hati-hati, jangan sampai yang kita kumpulkan itu sama sekali tidak bermanfaat, hanya sekedar menjadi beban hasil kerja keras tapi kemudian tidak bisa dinikmati sampai di akhir. Sona'u makan wabatilum makan yaman, batal sama sekali, tidak bermanfaat apa yang dilakukan. Saya kutipkan hadis Nabi tentang materi untuk menjelaskan betapa doa Ibrahim itu menjadi relevan untuk kemudian kita perhatikan. Dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana tid dunya hammahu farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kata Nabi SAW, siapapun yang dunia menjadi keinginan terbesar, hammuh, himmahnya, orientasi hidupnya, sehingga masuk dalam hatinya, Allah akan cerai beraikan urusannya. Dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang dituliskan untuknya. Saya berhenti dulu di sini menjelaskan makna hadis ini dalam tafsir hadisnya. Jadi yang dimaksud dengan Allah cerai beraikan urusannya, Allah jadikan dia terus-menerus disibukkan hanya dengan urusan dunia yang dia cari. Timimiti bentak nepi ka bentak deui, seluruhnya dalam pikirannya, dalam ikhtiarnya, dalam hatinya adalah urusan bagaimana bisa mengumpulkan materi. Tidak lagi punya ruang untuk memikirkan yang lain. Jadi boro-boro mikirkan saudara kita yang menderita di Gaza terutama. Terus saja sepanjang hidupnya kita hanya memikirkan tentang bagaimana kita mengumpulkan bekal supaya terus-menerus menjadi orang yang berlimpah materi. Dan penyakit yang diberikan kepadanya farraqa baina ainahi, faqra baina ainahi. Dalam pandangannya itu selalu saja kefakiran. Yang dimaksud itu selalu saja kurang. Apapun yang dia lihat kurang.
aduh ini rumahnya kurang besar, aduh mobilnya kudu diganti, terus saja dia melihat kekurangannya. Baina ainaihi, di antara kedua matanya yang dilihat hanya kekurangan demi kekurangan, tidak akan pernah cukup, karena sifat materi kan tidak akan pernah cukup. Kata Nabi SAW, kalau seseorang diberikan perhiasan emas 1 gunung Uhud, gunung yang sangat besar, bagi yang pernah ke sana, besar sekali gunung Uhud ini, pasti dia akan meminta gunung kedua untuk menjadi perhiasan. Gak mungkin cukup. Baina ainaihi, kepakiran saja. Padahal tidaklah dia akan diberi dunia kecuali yang sudah ditentukan, kutibalahu, yang sudah ditentukan untuknya. Dan siapapun yang akhirat menjadi niat utamanya, Allah akan kumpulkan urusannya. Allah kumpulkan urusannya, Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan wahiyya rohimah. Dunia itu rendah. Dunia sendiri bapak-bapak yang Allah mengatakan dalam bahasa Arab itu maknanya rendah. Dana yadni, dana itu dekat, rendah, apalagi ya, ina. Karena itu aktivitas yang kita lihat seperti luar biasa hebat, itu bisa demikian rendah nilainya kalau orientasinya hanya di dunia saja. Ngaji saja yang kita anggap sebagai aktivitas ritual religius, kalau targetnya hanya dunia saja, maka ngaji itu jadi rendah. Sementara mencari nafkah misalkan yang kelihatan banget dunianya, kalau orientasinya justru sangat jauh, maka dia menjadi akhirat. Akhirat itu kan jauh, luhur dan baik. Karena itu dalam Al-Quran seringkali akhirat itu disebut khairul laka minal ula, lebih baik bagimu daripada yang rendah tadi, dunia dan sebagainya. Orang-orang yang bisa menjadikan dunia itu tidak masuk dalam hatinya, atat dunya wa hiya radimah, dunia akan datang kepadanya dalam keadaan rendah. Dalam keadaan rendah itu apa? Tidak menghancurkan keyakinannya. Karena ada orang yang megang dunia dan karena digenggam mudah itu dibagikan, kasihkan. Beda dengan dunia itu masuk dalam hatinya, sulit sekali untuk dikeluarkan, sulit sekali kalau kehilangan karena masuk dalam hati. Saya ingin menyampaikan bahwa kuliah kita tentang doa Ibrahim ini tidak sedang mengarahkan supaya kita menjauhkan diri dari materi, tidak. Tetapi untuk barangkali ya, kalau istilah yang lebih pasnya, untuk membentuk mindset tentang materi, sehingga materi jangan menjadi tujuan, tapi betul-betulnya sebagai alat saja. Dan kata Al-Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ayatnya menurut saya sangat menohok ya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu, ini ada terjemahannya, tidaklah kehidupan dunia itu lahwun wala'in. Lahwun itu bercanda, wala'in bermain-main. Kalau Anda bercanda pasti ada waktunya berakhir, paling 1-2 jam lah bercanda itu. Selebihnya Anda akan serius menghadapi yang lain-lain. Demikian juga bermain-main, wala'in, dia pasti akan ada waktunya berhenti. Kurang lebih itu maknanya. Jadi dunia, tempat di mana kita sekarang beraktivitas itu lahwun wala'in, kata Al-Quran, hanya sekedar bercanda dan bermain-main. Apa artinya? Jangan sampai merasa selamanya berhenti. Dan yang selamanya itu adalah kehidupan akhirat, lahiyal hayawan, dialah kehidupan yang sebenarnya. Berkali-kali kan Al-Quran menyebutkannya khalidina fiha. Bahkan ketika menyebutkan surga, khalidina fiha abadan, selamanya. Sudah pakai khalidina fiha, pakai abadan. Khalidina fiha, selamanya. Sementara dunia lahwun wala'in, hanya permainan sinagog, tidak akan selamanya. Tapi itu pun kalau kalian
lau kanu ya'lamun, kalau mereka memiliki pengetahuan. Inilah kehidupan yang sedang kita jalani. Kehidupan yang sesungguhnya hanya sebentar. Kemarin hari apa ya? Hari Senin kemarin. Tidak saya sholat di sini, sholat maghrib itu ketemu dengan seseorang yang sudah lama nggak ketemu. Jadi begitu selesai salam langsung nyalamin saya. Damang Pak Ustadz, damang. Kamu namanya Pak? Alhamdulillah, abdi nembe sehat. Nembe saminggu di kantor Kupun Bojo. Oh, nungantinkan teh si ibu. Istrinya sempat ketemu dengan saya beberapa hari sebelumnya, sehat katanya kantor. Jadi kehidupan ya begitu, berakhir dalam waktu yang tidak kita pahami. Kadang orang yang ketemu dengan kita dalam keadaan baik-baik saja, ternyata besoknya menghadap ke hadiban ilahi. Karena itulah yakini bahwa dunia hanya sementara, akhiratlah yang selamanya. Laukanu ya'lamun, andaikan mereka memiliki pengetahuan. Ini pengetahuannya sedang sama-sama kita pahami bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, mari kita pahami makna dunia seperti apa yang Rasul SAW pernah sampaikan. Bukan sekali lagi untuk menjelaskan bahwa dunia itu nggak penting, bukan. Tapi orientasi pada dunia itu yang harus kita perbaiki. Nabi SAW menyebutkan dengan perumpamaan, wallahi madunya fil akhirati isla mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ah. Dunia itu demi Allah, kalau dibandingkan akhirat itu seperti tangan kalian yang dicelupkan ke dalam air. Celupkan ke dalam air, diangkat. Si muhaddis ini, periwayat hadis ini mencontohkan, mengisyaratkan dia celupkan tangannya ke air, kemudian diangkat. Yang nempel di tangan dan kemudian dalam waktu relatif singkat kemudian hilang, itulah dunia. Tidak mungkin digenggam selamanya. Itu kata Nabi SAW. Perawi hadis ini menyebutkannya begitu. Jadi dunia itu pasti sifatnya sangat sebentar. Celupkan, angkat, tidak perlu ditiup-tiup, nanti kering tangan kita. Tidak ada yang sampai seharian. Paling hitungannya detik atau mungkin paling lama menit. Hilang. Dengan segitu. Apa artinya? Sangat sebentar. Kalau orang berhenti memahami kenikmatan kebahagiaan hanya di dunia, menderita dia hidup. Karena sifatnya sangat sebentar. Bukankah kita ketemu dengan yang demikian, yang dulu demikian menarik, menakjubkan, sekarang jadi biasa-biasa saja, bahkan tidak menarik dan tidak menakjubkan. Apa yang dulu jadi orientasi kita untuk kita dapatkan, setelah didapatkan kan sebetulnya tidak lagi menimbulkan efek menarik dan lain sebagainya. Itulah dunia. Yang kata Nabi, inilah filsafat dunia. Sebetulnya dia tidak bermakna mendalam, tidak bermakna. Wajar sekali lagi kalau Ibrahim alaihissalam menyebutkan jangan sampai menyembah dunia, jangan sampai kemudian memuja materi, memuja benda, memuja berhala. Dan dalam dunia itu pasti akan terjadi keserakahan. Para pengejar dunia yang sangat obsesif, saking obsesifnya dia bisa lebih jahat, lebih zalim dalam merusak kehormatan dirinya dan agamanya. Kata Nabi bahkan dibanding 2 ekor serigala yang dilepas di kerumunan kambing. Beliau bersabda, ma dzikban ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. 2 serigala yang lapar, ma'dhibban ja'ian, dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Sekarang kebetulan di Indonesia kita menyaksikan ini.
kita menyaksikan bagaimana orang ingin mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan seluruh cara, bila perlu menghancurkan dukungan, kepercayaan dari orang-orang yang mencintainya, menyayangi. Manusia itu bisa demikian serakah luar biasa. Tadi kata Nabi itu, kalau dia diberi satu gunung emas, dia akan minta gunung yang lain. Kalau dia diberikan perhiasan satu gudang, dia akan minta gudang yang lain. Keserakan manusia terhadap dunia yang membuat kemudian kerusakan bagi dirinya dan kerusakan bagi agama. Agama itu rusak oleh orang-orang yang mencintai dunia luar biasa. Karena agama pun bisa dijadikan sarana, jadi alat, jadi instrumen untuk memenuhi keinginan. Sekali lagi jemaah sekalian, ini tidak untuk menakut-nakuti kita untuk menjauhkan dunia. Karena saya kebetulan menggunakan pendekatan tasawuf dalam menjelaskan ini. Dan salah satu ciri tasawuf itu adalah selalu saja si materinya itu mengajak kita untuk zuhud, untuk kemudian bercerai dari kenikmatan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tapi melepaskan sedikit demi sedikit ketergantungan kita kepada kenikmatan dunia. Kenapa? Karena daripada dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak nyaman, mending dilatih oleh kita sendiri atas petunjuk Allah. Sedikit demi sedikit kita tinggalkan, kita lepaskan kenikmatan pada ketergantungan dunia, orientasi pada materi ini, supaya kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Dan demikian dalam ngaji kita terakhir ini, dalam slide terakhir, jangan lupakan dunia. Kenapa demikian? Karena Quran menyebutkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini dimulai dengan fi'il amr, dengan perintah wabtaghi, carilah oleh kalian, pastikan kalian itu bisa mendapatkan keselamatan di akhirat. Ada coupling di akhirat yang kita sedang berikhtiar untuk mendapatkannya. Pastikan seluruh hidup yang dijalani oleh kita itu, pastikan nanti selamat di akhirat. Karena kalau terjerembab di dunia, insya Allah banyak yang membantu kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, kawan kita. Tapi kalau terjerembab di akhirat, jangankan orang yang kita sayangi, hatta para nabi sekalipun jawabannya tuh ketika ditanya di akhirat oleh umatnya, jawabannya nafsi, masing-masing aja. Aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri, kecuali Nabi Muhammad. Dalam hadis panjang tentang akhirat itu, semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam jawabannya sama, nafsi, masing-masing saja. Karena itu Bapak-Bapak yang Allah muliakan, akhir slide ini saya ingin menyebutkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita bisa mendapat tempat darul akhirah, di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau sudah dipastikan orientasi kita ke sana, jangan lupa bahwa nasib itu kan jadi bahasa Indonesia, walaupun maknanya beda dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kan nasib itu jadi takdir. Iman nasib nawe pas samsara, seolah jadi takdir. Nasib nawe jadi begini. Nasib itu dalam bahasa Arab itu bagian. Bagian itu artinya sesuatu yang akan kita raih kalau kita ikhtiarkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahwa kamu punya bagian yang bisa kamu ikhtiarkan dalam hidup di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Cara untuk mendapatkan bagian itu adalah berbuat baiklah dalam hidup yang kamu jalani, seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan melakukan kerusakan dalam kehidupan kamu di bumi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan.
jangan rusak diri sendiri, jangan rusak hubungan kita dengan sesama, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita selamat di akhirat. Jangan lupa dunia. Nabi SAW menyebutkan dalam tafsir ayat ini, dikutip Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip sabda Nabi di mana Nabi menyebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu mazra'ah. Mazra'ah itu tempat menanam. Dan akhirat adalah tempat kita memanen. Kalau Anda sering, kalau bahasa Sunda itu kabita. Aduh, enak ya gitu. Punya pohon durian, pingin dapat buah duriannya, tapi Anda nggak pernah menanam, maka kabitanya itu adalah kabita yang sia-sia. Ngimpi kan? Nggak nanam durian, tapi pingin durian. Nggak nanam mangga, pingin mangga. Nggak nanam nangka, pingin nangka. Jadi begitu terobsesi ada pingin durian, tanam durian. Pingin nangka, tanam nangka. Pingin mangga, tanam mangga. Kalau pingin nanti mengecap kehidupan menyenangkan di akhirat, ya di dunia. Sekarang kita tanam hal-hal yang akan kita pastikan nanti kita petik di akhirat. Jamaah subuh yang Allah muliakan, itu ngaji kita dalam kesempatan kita belajar dari Ibrahim. Sekali lagi 65 ayat dalam Al-Quran. Satu minggu ini saya bolak-balik baca 65 ayat. Baru 2 ayat saya bahas. Jadi pemeninggal waktu semua ayat genep 22 ayat. Nggak tahu umur kita sampai atau tidak. Tapi insya Allah kita akan belajar dari Ibrahim alaihissalam, Khalilullah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan masukan, pertanyaan dan sebagainya, mangga. Silakan, monggo. Dari Alisan itu surat surat Al-Qasas ayat 77. Ya, persis itu. Lupa deh saya. Yang dimaksud dengan berbuat kerusakan ini, apakah itu sifatnya fisikal atau non fisik kerusakan ini? Saya jawab langsung ya. Dalam surat Al-Baqarah awal itu ada penjelasan tentang orang-orang yang merasa sedang melakukan kebaikan padahal mereka sedang merusak. Wahum la yashurun, mereka tidak sadar sedang merusak. Apa yang maksud merusak? Dalam ayat ini yang dijelaskan oleh surat Al-Baqarah, melanggar seluruh aturan main yang digariskan Allah dan Rasul. Jadi ketika seseorang yang menikah tidak setia dengan pasangannya malah berzina, itu merusak. Ketika seseorang mengikat akad dalam bisnisnya, sama-sama akan menjaga kepercayaan dan salah satu melanggar, itu merusak. Ketika kemudian kita diperintahkan untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala lewat aktivitas yang kita lakukan, kemudian kita melakukan pelanggaran, itu merusak. Termasuk juga membabat hutang, melakukan reklamasi pantai dan lain sebagainya yang akan berdampak keburukan pada lingkungan, itu juga merusak. Jadi fisik dan non fisik. Yang ukurannya bukan ukuran semata-mata kita, tapi ukurannya adalah ukuran agama. Itu yang disebut dengan Allah tidak mungkin mencintai orang yang melakukan kerusakan. Gitu Pak, kira-kira pengumumannya. Saya pengumuman dulu sebentar ya, sedikit saja, lupa diamati kantor. Bapak yang Allah muliakan, ini nggak ada hubungannya dengan ngaji kita. Kalau mau dihubungkan ya barangkali tidak terlalu relevan. Saya dengan kawan-kawan di Koperni, sebagian besar adalah putra bapak-bapak juga, berkhidmat pada umat dengan bikin yayasan. Nama yayasannya Yayasan Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Berkhidmat untuk urusan pemakaman. Jadi kami punya lahan di wilayah Batu Jajar, kurang lebih sekitar 5 hektar. Alhamdulillah sudah sedang diolah, diperbaiki supaya nanti bisa menjadi alternatif opsi bagi bapak-bapak mungkin keluarganya yang kesulitan untuk urusan pemakaman. Dan statusnya nanti hak milik, bukan seperti pemakaman dinas pemakaman. Ini hanya informasi saja. Ikut mikirkan bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Itu ngaji kita, mudah-mudahan manfaat. Kalau tidak ada yang lain, kita sambung nanti di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.